Selama tidak ada perdamaian, uang tersebut tetap status quo, nggak bisa diambil. Apalagi sekarang putusannya mengatakan onslah parley perpoging. Itu, dan lu udah tahu ini masalah perdata selesaikan dulu. Kalau perdata tidak selesai, tidak selesai masalahnya. Jadi kembali kepada perdata. Jadi percuma kan membidana. Setelah melalui serangkaian sidang perkara sengketa tanah senilai 3,3 miliar rupiah antara pemeran Bang Sulam di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Mat Solar dengan seorang guru ngaji bernama Haji Idris, kini memasuki babak baru. Majelis Hakim PN Tangerang melepas Haji Idris yang sudah menjalani masa tahanan selama 3 bulan dengan dakwaan melakukan penggelapan sebidang tanah. Dr. Haji Endang Hadrian, SH, MH, selaku kuasa hukum Haji Idris, telah memprediksi hasil sidang pada Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 itu. Dia menilai kasus itu perdata, namun dipaksakan untuk masuk ke ranah pidana hanya karena ingin memenjarakan kliennya. Setelah kliennya bebas, saat ini Endang sedang mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Meski demikian, pihaknya berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi. Jika jalan mediasi tidak dapat ditempuh, pihaknya terpaksa akan mengambil jalur hukum perdata terkait kepemilikan tanah yang berdasarkan dokumen resmi masih atas nama kliennya. Endang mengakui, alasannya membela Haji Idris karena kliennya itu berada di pihak yang lemah, sementara lawannya adalah seorang publik figur. Pengacara spesialis sengketa tanah ini yakin, kliennya di pihak yang benar berdasarkan kronologis dan bukti-bukti yang dimiliki. Menurut Endang, penyebab kliennya jadi terdakwa dan dipenjara karena Mat Solar tidak dapat mencairkan uang ganti rugi pembebasan jalan tol yang dititipkan di pengadilan senilai 3,3 miliar rupiah. Pihak Mat Solar menuding Haji Idris telah menggelapkan pembayaran sebidang tanah yang juga terkena proyek jalan tol. Ternyata fakta persidangan membuktikan jika tanah tersebut bukan milik Mat Solar, sehingga Haji Idris tidak terbukti melanggar pasal dakwaan, pasal 372 KUHP junto pasal 378 KUHP. Endang menilai, upaya memenjarakan kliennya adalah langkah yang salah, karena akan menimbulkan masalah baru. Seharusnya pihak Mat Solar fokus pada mediasi terkait pencairan uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan saja. Meskipun kliennya sudah dibuih selama 3 bulan, namun Endang masih membuka peluang damai melalui mediasi. Jika pihak Mat Solar menolak mediasi, Endang akan menempuh jalur litigasi. Klien saya sudah ditahan 3 bulan, baru kemarin lepas. Saya keluarkan dari penjara setelah putusan dinyatakan lepas. Gitu. Nah, putusan dinyatakan lepas, namanya perbuatan ini adalah perbuatan perdata, seperti yang dijelaskan tadi, bukan perbuatan pidana atau onslah parley perpoging istilahnya. Gitu. Sehingga perkara ini ya salah kalau dipidana karena bukan solusi. Solusinya adalah perdata. Selesaikan dulu perdatanya. Gitu, dengan cara negosiasi, perdamaian, mediasi, atau dengan cara litigasi ke perdata. Siapa yang berhak di atas tanah tersebut? Status uang konsinyasi tersebut sekarang menjadi status quo. Pak Mat Solar juga nggak bisa ngambil, Pak Idris juga nggak bisa ngambil. Karena dalam konsinyasi itu ada uang 3,3 ini ada sengketa. Sehingga solusinya langkah yang terbaik menurut saya adalah dengan cara berdamai, dengan cara bermediasi, damai, rukun. Dah pasti bisa diambil kalau perdamaian itu bisa dicapai, bukan cara mempidanakan. Makanya solusi tadi saya sampaikan tadi, solusi perdamaian itu menghadapi permasalahan hukum itu hilangkan rasa dendam, dengki, emosi, berburuk sangka, saling menyakiti. Damai itu nomor 1, pasti selesai. Kalau mempidana itu nggak selesai, malah ada korban. Syukur, alhamdulillah nih, korban ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Bayangkan kalau Pak Idris ini pada saat itu meninggal, selamanya nggak bisa diambil uang konsinyasi karena turun ke ahli warisnya udah sakit hati kan gitu. Nah itulah bukan solusi. Inilah membuktikan bahwa masalah ini masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan upaya damai gitu, dan masalah perdata bukan masalah pidana. Nggak ada pidananya di sini. Jadi sudah tepat pertimbangan hukum. Jadi penerapan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim itu sudah benar, sudah bagus di situ. Langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh klien, pertama beliau sudah menyatakan membuka peluang perdamaian.
kepada Pak Mat Solar. Walaupun beliau sudah ditahan 3 bulan, beliau tidak dendam. Ayo, itu terbuka untuk damai. Ya, silakan berdamai. Nah, kalau langkah perdamaian tidak selesai juga, tidak ada titik temu juga, maka apabila putusan ini telah ingkrah, mau akan menempuh rencananya pra peradilan. Yang selanjutnya juga akan menempuh gugatan perdata, litigasi. Itu rencana upaya hukum yang akan ditempuh kemudian. Adapun alasan gugatan perdata adalah membatalkan akte jual beli yang ditandatangani di dalam tahanan dengan alasan pertama tadi tidak ada objeknya, jauh sebelumnya tidak boleh ditransaksikan, terus tidak terima uang dia di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, kalau AJB-nya sudah dibatalkan, berarti basicnya kembali ke semula, ke ahli waris Pak Idris tanah-tanah tersebut, karena memang giriknya berasal dari Pak Idris selaku ahli warisnya. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya yang bisa mencairkan ya Pak Idris. Akhirnya apa? Pak Mat Solar jadi nggak dapet. Itu konsekuensinya kalau gugat perdata. Nah, makanya Pak Idris masih membuka peluang besar-besar. Silakan, kalau mau rekaman, ayo, gitu. Agar supaya tidak masuk ke litigasi.